89 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Terima kasih untuk sahabat Buta Tulis semuanya yang masih terus stay tune di 89. Kita masih di Buta Tulis malam, dan seperti tadi yang sudah Lilo sampaikan bahwa malam hari ini kita kedatangan tamu, dan Masya Allah hari ini sudah di tengah-tengah kita. Kalau misalnya sahabat Buta Tulis semuanya sering scroll di IG kita udah share, kita udah juga sampaikan bahwa malam ini kita akan kedatangan tamu, yaitu namanya unik sekali sahabat Buta Tulis ya, Mr. Dwi Batman. Ini juga bakal saya tanya juga nih gitu ya. Tapi lebih afdolnya Pak Dwi sendiri deh yang memperkenalkan diri. Maka silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Lilo, sahabat Multatul FM. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Mr. Dwi Batman yang berprofesi sebagai trainer sekaligus hipnoterapis profesional. Nah, itu dia cluenya ya. Trainer dan juga hipnoterapis. Oke. Selain ngeterapi, selain juga mentrainer, ada aktivitas lain barangkali yang digeluti saat ini, Pak Dwi? Kalau aktivitas saya nyebutnya Pak Dwi atau Mister nih? aja. Mister aja, oke. So call me Mr. Batman aja. Oke, komit ya. Oke, silakan Mister. Kalau saya senang di bidang edukasi dan hobi juga olahraga. Masya Allah. Kalau Selasa sore suka pasti main bulu tangkis. Oke. Di rumah, di alun-alun atau di mana? Di sini di Gor. Di Gor sebelah sini ya. Ya betul. Oke, di Gor JB ya. Oke, ada Mr. Dwi Batman yang hari ini akan berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol. Saya sih dikasih briefnya kayak gini ya, sehat mental dengan pendekatan hipnoterapi, betul ya? Betul sekali. Siap. Ups. Tapi sebelum bincang-bincang kayak gitu, mungkin juga ada di antara sahabat Mutatuli juga yang penasaran, why Mr. Dwi Batman gitu ya? Barangkali mungkin pengen tahu juga kenapa ada namanya Mr. Batman gitu. Jadi sejarah nama Batman itu karena saya dulu hijrah dari Solo ke Banten. Pertama mengajar di Pondok Pesantren Latansa. Dan dari 2004 sampai 2010 saya aktivitas di sana, mengajar juga di kampus Latansa. Dan saya punya salam khas namanya salam Batman. Salam Batman. Salam Batman bisa diperagakan ini. Waduh, coba sebentar saya nyobain. Gini dulu. Begini dulu, lipat di leher, kemudian dinaikkan ke atas. Nggak nyampe, Mister. Oke. Nanti kalau dilatih bisa. Bisa ya. Oke. Dan karena saya bersahabat dengan anak-anak, saya sering mendongeng, bercerita, berkisah, menginspirasi anak-anak. Saya punya tim kecil. Jadi hampir semua putra-putri ustazah di Latansa itu akrab dengan saya. Termasuk putranya Kiai Soleh yang sekarang sudah memimpin Ma'had Kun Karimah itu pun dulu kecilnya bermainnya sama saya. Artinya saya punya passion untuk akrab dengan anak-anak. Nah, ketika saya akhirnya mengambil jalur motivator, saya mengambil di Kahfi BBC Motivator School. Guru saya adalah Tubagus Wahyudi, motivator nasional yang dulu pengganti Pak Mario Teguh dan Mary Riana di Metro TV, pernah live beberapa waktu. Itu saya belajar di sana hampir 3 tahun, mendapatkan sertifikasi public speaking, kemudian hipnoterapi juga. Saya mendalaminya dari jalur IBH, MHI, dan saya termasuk mendapatkan certified instructor. Instruktur untuk hipnoterapi termasuk generasi ketiga dari Milton Erickson. Ini bapak hipnoterapi dunia ya. Keturunan beliau Roksana, kemudian keduanya adalah Risman Aris, saya generasi ketiga Mr. Batman. Jadi saya punya lisensi resmi secara internasional, berhak untuk memberikan sertifikasi untuk pelatihan-pelatihan yang bisa diselenggarakan oleh lembaga kami namanya Al-Kahfi Training Center. Ya, Jadi Mr. Dwi Batman itu karena Mr. ini sering bersinggungan dengan anak-anak gitu ya. Awalnya memotivator. Kenapa Batman? Yang sekian superhero yang ada, why Batman yang jadi pilih? Kak Lilo. Ada filosofi tersendiri barangkali.
Akhirnya Mr. Batman itu saya buat filosofi akronim ya. Misternya adalah motivator. Saya nggak tahu. Saya paling tidak senang dipanggil Pak, itu kurang. Rasanya kurang itu. Dipanggil Pak, Ayah itu kalau nggak orang-orang tertentu nggak nyaman. Oh gitu. Tapi kalau Mister saya lebih happy. Maka Mister motivator, B-nya beriman, A-nya amanah, T-nya tawakal, M-nya manfaat dunia akhirat. Masya Allah. Akhirnya menjadi itu dan ke filosofinya. situ. Jadi terjawab sudah ya sahabat Buat Tuli yang barangkali mungkin pernah bersinggungan dengan Mister ini, kemudian juga ada embel-embel Batman gitu ya. Ya itulah. Saya coba review lagi ya. Ya. Beriman, amanah, takwa, tawakal, manfaat. Masya Allah. Oke, siap. Nah, berarti kan kita semua sudah tahu nih. Nah, hari ini kita akan ngobrolin tentang kesehatan mental dengan pendekatan hipnoterapi. Sebelum ke situ, barangkali mungkin kita juga pengen tahu latar belakangnya Mister nih, gitu ya. Terserah deh, Mister mau coba mulai dari mana dulu nih, sehingga nanti ujungnya kenapa sampai Mister tuh sangat concern banget di bidang hipnoterapi ini. Oke. Enggak. Jadi basically kalau saya S1-nya adalah kimia dari Universitas 11 Maret. Agak jauh ya. Iya. Dengan psikologis gitu. Dengan psikologi memang jauh, tapi saya cinta dengan sharing dan motivasi. Oh. Jadi sejak ngobrol kayaknya ya. Sejak dulu ketika muda, termasuk saya hobinya di olahraga. Saya senang sekali, hampir punya lisensi wasit itu saya 3 atau 4. Saya punya lisensi wasit bulu tangkis, voli, basket, futsal. Saya bisa turun semua dan nggak tahu ada happiness lab sendiri. Saya ada hobi profesional. Ketika menjadi pengadil itu saya punya karakter yang tegas, ramah, tapi kokoh. Adil juga kayaknya sih. Tentu saja itu pijakan dasar orang pengadil. Betul. Maka itu dunia anak-anak, dunia remaja. Ketika saya diminta mengisi motivasi, itu hampir boleh dikatakan menemukan keajaiban. Itulah yang disebut passion. Saya bahkan sesekali waktu belum sempat sarapan, belum makan apa-apa. Tapi kalau saya sudah di panggung, sudah mengisi acara itu, hilang hilang energinya saya naik. Kemudian paling-paling kalau udah selesai baru ingat, baru ternyata kerasa. Dan itu satu happiness yang luar biasa. Dan ternyata itu terbukti kekuatan motivasi itu menyembuhkan. Saya punya riwayat sakit ini. Hampir orang tidak pernah tahu kalau kaki saya pernah patah. Ini the power of motivation. Kekuatan motivasi itu betul. Berarti di sisi mental, ketika orang kuat mentalnya, maka sakit fisik itu menjadi tereduksi. Bahkan tidak terasa. Saya jatuh waktu SMA kelas 3 dengan motor. Saya untungnya dalam rangka menolong orang. Intinya saya jumping kemudian jatuh. Jatuhnya sempurna, tidak luka apapun, tapi ternyata saya di kaki cedera, terguling-guling seperti Rossi gitu mungkin. Kemudian terkena sayangnya terkenanya pagar tembok beton. Jadi kaki paha kanan saya patah. Tulangnya patah, tulang femur. Masya Allah. Tapi keajaiban kalau kita belajar ilmu fisika, relativitas Einstein itu, dan ini nanti kapan-kapan kita bahas tentang Isra Mi'raj, bagaimana kecepatan cahaya itu dentuman dari fraksi-fraksi kimia benda-benda di alam itu sudah tidak berlaku ketika sesuatu bergerak melampaui kecepatan cahaya. Saya saja yang ketika itu jatuh dengan kecepatan sangat tinggi, kemudian diterima, dentuman pertama tidak sakit sama sekali. Bahkan saya merasa having fun, saya tidak masalah. Saya ketika mau berdiri ternyata baru kaki itu terasa ngilu, sakit karena namanya tulang patah itu tidak pernah lurus, dia lancip-lancip. Dan Masya Allah itu baru datang sekitar semenit kemudian rasa sakit itu. Itu padahal waktu itu belum mengenal istilah hipnoterapi ya. Belum. Tapi karena saya tadi kekuatannya, saya tidak ingin cercat, saya tidak ingin pakai alat bantu kesehatan apapun, saya ingin kembali normal, maka saya hanya dirawat di rumah sakit 1 minggu. Ketika itu pulang, kan ternyata lututnya tidak bisa dilipat. Jadi lurus tidak aja gitu. bisa dilipat, masih lurus, ditekuk masih berat. Tapi justru di situ power of motivation saya muncul. Saya tidak mau cacat, saya tidak mau kaki saya tidak bisa dilipat. Maka hari-hari saya berlatih dari diri sendiri, minta tolong kakak, minta tolong yang nengok untuk
tambah Apa tuh? ditekan, suruh tekan. Saya berani menantang rasa sakit itu. Saya ingin kembali normal daripada saya harus cacat pakai tongkat bertahun-tahun. Saya tidak mau. Saya lebih baik menikmati Kesakitan sakit tersebut. tapi terus di pressure selama sepekan. Alhamdulillah sampai kaki bisa terlipat dan saya sujud syukur. Artinya saya bisa kembali sholat dengan sempurna. Alhamdulillah. Itu berarti menjadi trigger tersendiri Ya, bagi Mister ya. Pada akhirnya seiring berjalan waktu ada ketertarikan terhadap kekuatan motivasi gitu ya. Oke. Sebelum kita lebih lanjut lagi, kita mau ngingetin ini kepada sahabat Mutatulis semuanya yang barangkali mau sharing, ikut bertanya, juga mungkin mau ngasih tambahan insight boleh ya, Boleh Mister ya. banget. Boleh bisa di WhatsApp kita juga di 0811 8068 900. Sekali lagi di 0811 8068 900. Kita juga sekarang sedang live TikTok. Jadi kalau misalnya sahabat Mutatuli sedang live juga, sedang ngikutin live kita, boleh langsung komentar juga di kolom komentarnya juga ya. Tanya-tanya apa saja boleh ya. Terus juga di mana lagi? Di IG juga boleh langsung direct message, silakan aja gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya lah kita akan berbicara tentang kesehatan mental. Tentu kita ingin tahu juga dong ya macam-macam kesehatan mentalnya. Tapi ditahan dulu. Oke. Kita bakal break dulu sejenak untuk mendengarkan beberapa pariwara yang melewat ini. Untuk sahabat Mutatulis semuanya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya di 89 Mutatula FM, cerdas, informatif, dan solutif. 89 Mutatula FM, cerdas, informatif, dan solutif. Terima kasih untuk sahabat Mutatuli yang masih terus tune ini 89. Masih ada Lilo Rohili dan juga tamu istimewa kita ada Mr. Dwi Batman yang hari ini barusan banget sharing tentang pengalamannya patah. Itu bikin ngilu buat saya pribadi ya, jujur ya. Nah, tadi kan sempat mau ditanya mengenai kesehatan mental gitu, dan kayaknya relate banget nih Mister dengan saat sekarang nih generasi Z yang sometimes gitu ya bentar-bentar ngomong kena mental lah gitu apa segala macam. Jadi kayaknya isu mental health ini banyak banget gitu yang diperbincangan gitu ya. Kira-kira nih boleh di-share yang sepengetahuan Mister beberapa kesehatan mental yang ada itu apa aja gitu ya. Mulai dari yang mungkin titik terendah yang stres ringan sampai yang parah gitu. Oke, jadi kalau kita bicara kesehatan mental ini dikaitkan dengan hipnoterapi, dia mempengaruhi kondisi kesehatan menyeluruh itu hampir 88%. Jadi perbandingan fisik itu hanya sekitar 12%. Ini ada ilmu namanya pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, kadang-kadang orang akan memiliki gairah untuk merubah kebiasaan, tapi ternyata kembali ke kebiasaan lama. Karena memang kebiasaan yang berulang itu bagian dari mental yang dibangun oleh seseorang tersebut. Nanti kita kupas. Nah, kalau kita bagi secara umum ya, jadi kesehatan mental itu kan kondisi kesejahteraan psikologis, emosional, khususnya psikologis dan emosional yang dimiliki seseorang sehingga mampu bersikap secara wajar dan bertanggung jawab. Indikatornya wajar ya. Wajar dan bertanggung jawab. Jadi ketika ada dentuman itu tidak emosi yang duluan muncul, tapi dia bisa mencerna kemudian mengambil sikap yang terbaik dari sebuah situasi. Reaksinya berarti enggak reaktif gitu ya? Ya betul. Kalau orang-orang yang temperamen itu berarti dalam tanda kutip kesehatan mentalnya ada masalah. Apalagi ini Gen Z ya, memang ketahanan mentalnya mungkin rentan sekali ya. Jadi endurance untuk daya juangnya untuk menyelesaikan sesuatu, tugas, kemudian pekerjaan kadang-kadang lemah banget. Ketika terjadi tantangan kecil langsung menyerah. Nah, itu berarti perlu dicerdaskan kesehatan mentalnya. Perlu ditumbuhkan ya. Perlu ditumbuhkan, betul. Jadi ada apa aja nih mengenai kesehatan mental yang setahu Mister nih? Kalau kita, karena kan kita mau nanti sebelum ke
lakukan pendekatan hipnoterapi, kita kan cek dulu nih kesehatan mentalnya ada apa aja nih, atau isu mental health-nya nih apa aja gitu. Oke, baik. Jadi kalau setidaknya yang esensi ada 4 ya. Yang pertama adalah kita boleh sebut namanya faktor biologis, kesehatan biologisnya. Kemudian yang kedua adalah kesehatan secara psikologisnya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi. Kemudian yang ketiga ada faktor sosial. Oh, sosial. Baru juga. yang keempat ini yang barangkali menjadi pertimbangan besar adalah faktor spiritual. Nah, biologis. Jadi keadaan fisik kita Fisiknya. memang juga pada awalnya mempengaruhi. Meskipun nanti mental yang lebih berperan kuat pada akhirnya gitu. Secara persentase kekuatannya. Yang kedua adalah psikologi. Misalnya kalau yang biologis ini salah satu contohnya apa nih kalau boleh di-share? Kalau ini misalkan kalau kita bicara ada kadang genetika keturunan. Jadi kalau kita misalkan punya anak ya. Punya anak juga, ini sifatnya kayaknya bawaan ibunya, ini bawaan bapaknya. Itu faktor secara genetik biologis juga ya. yang secara biologis memang menurun. Mempengaruhi. Jadi kalau di peta namanya personality itu ada 4 tipe manusia. Mudahnya gini Kak Lilo. Ini untuk menciri ya. Nanti silakan kenali teman-teman dan sahabat-sahabat kita atau lingkar keluarga kita. Jadi untuk cara mudah kenali ada 4 tipe manusia. Pertama tipe sutradara. Oke. Di rumah kita ada sutradara yang suka mengatur di kelas kita. Kemudian yang kedua adalah tipe aktor. Oh, aktor. Aktor atau aktris yang senang sekali untuk bermain peran, mengambil itu pokoknya dia harus orang panggung. Yang paling on the top aja ya, on the paling top. di depan aja paling gitu. di depan. Dia harus bicara di atas rata-rata, suaranya harus didengar. Itu tipe aktor. Nah, ada tipe ketiga ini penulis skenario. Penulis skenario ini orang yang biasanya melankolis, detail, kemudian punya ketelitian tinggi. Wow. Maka ini mungkin orang-orang akuntan perbankan cocok dengan karakter bawaan seperti itu. Yang terakhir adalah plekmatis. Apa? Plekmatis ini tipe pendamai. Orangnya murah senyum, hampir tidak bermusuhan dengan siapapun, seperti hidupnya tidak ada target, tapi so must go on. Dia senyum-senyum aja. Dia biasanya tempat curhat yang baik. Dia tidak banyak kalam, tidak banyak kata, tapi harmoni orangnya gitu ya. Harmoni. Nah ini kita kenali nanti tipe anak kita. Jadi jangan disalahpahami setiap anak harus bicara di atas rata, harus pandai speakingnya. Tidak, kadang-kadang Allah titipkan tadi di biologis karakter personalitinya bisa setidaknya dipetakan dengan 4 itu. Dominan yang mana gitu. Nah, kalau Kalilo ini kayaknya harus gali dulu itu berarti. Nah, Kalilo ini sekilas saja udah bicara di atas rata-rata dan namanya cocok sekali jadi penyiar. Oh, memang gitu ya? orang ini artis ini. Gitu ya. Tipe populer ini. Kayaknya saya pragmatis deh kayaknya nih. Iya, oke. Ya, Terus tipe populer. Nah, itu secara biologis jadi ada karakter bawaan. Nanti treatmentnya beda gitu. Berpengaruh Jadi nanti ke anak treatmentnya. yang seperti ini, saya kalau ada klien datang, sekilas ada yang diajak bicara langsung banyak cuap-cuap, dia cerita banyak. Oh ini tipe sanguinis. Nah kalau kayak gitu saya kadang ajak untuk dia bercerita tentang sesuatu yang menyenangkan. Oke. Nah saat dia cerita, disitulah saya memberikan sugesti-sugesti, sisipan sugesti yang secara tidak langsung merubahnya. Oke. Jadi kadang-kadang orang tua ikut mendampingi pun, anak saya diapain tapi tahu-tahu berubah. Tadi saya baru dapat testimoni anak yang awalnya mabuk berat perjalanan, sekelas naik kereta api aja mabuk. Jadi kalau naik kereta api baru dibuka pintu dia udah keringat dingin dan saya udah siap plastik. Itu sejak dari Rangkas sampai Jakarta pegang plastik terus. Usia sudah dewasa? Masih anak-anak. Oh anak-anak, oke. Begitu orang tuanya harus effort banget ketika mau jalan-jalan dia harus mikirin itu. Dan alhamdulillah dia hipnoterapi sembuh dan tadi udah ceria sekali naik kereta makan-makan. Padahal ya itulah the power of hipnoterapi, bisa kalau dikatakan magic lah, semacam magic yang bisa merubah itu. Hanya dengan cerita, hanya dengan treatment sederhana. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah menggali, berarti artinya menggali dulu ya, Iya, Mister betul. ya. Gali dulu dari sisi mentalnya seperti apa. Kemudian juga seperti yang tadi Mister bilang,
dari apakah dia biologis dulu atau psikologis. Nih yang paling menarik nih kalau dari sosial seperti apa nih? Bikin saya nggak kepikiran gitu. Nah, Misalnya gimana? sosial ini kan otomatis kan kita makhluk sosial, pasti dari sisi pergaulannya. Oh, pergaulan. Setidaknya kalau di sisi pergaulan manusia terbagi dua lah, ekstrovert, introvert itulah yang paling itu mudah ya, yang digali. paling Gitu. mudah. Dia cenderung Yang paling umum ya seperti itu. dia cenderung menyendiri atau dia supel untuk bergaul. Nah kadang-kadang anak kita yang mungkin awalnya supel, tapi kadang-kadang dia ada kerentanan mental ketika dia menghadapi situasi-situasi sulit. Tapi ada anak yang mungkin awal-awal untuk bergaulnya susah, connect kepada orang baru susah, tapi dia barangkali punya sifat secara itunya perenung, introvertnya dia punya sifat perenung, kemudian dia memahami sesuatu dengan pola-pola. Sampai ketika mungkin dia sudah in dengan seseorang, bahkan dia bisa berkolaborasi, membangun bisnis atau apa yang langsung klik dan dia apa. Biasanya orang bersahabat karib sangat kuat, bahkan sampai di usia tua tetap bersahabat baik karena dia memang sudah menemukan. Sejak awalnya dia selektif dulu. Orang introvert biasanya gitu. Lihat polanya dulu dan itu gitu ya. semua baik. Artinya kalau ini sahabat Multatul ini orang sebagai orang tua, pokoknya jangan menilai hal-hal itu. Jangan menjustifikasi. Ya, jangan menjustifikasi, betul sekali. Jangan, ini yang supel ini pasti tidak seperti itu. Ada juga yang misalnya dia introvert, ayo dikasih cara supaya dia bisa tampil gitu. Itu gimana? Salah atau gimana? Justru terimanya yang salah. Atau Dia yang tidak harus salah? ditampilkan di depan. Oke. Dia diberikan bagaimana kita ruang untuk dia berkreasi, senyamannya dia berkreasi di bidang-bidang yang dia memang akan menjadi ahli di bidang itu. Let's say yang introvert misalnya masuk ke kategori penulis skenario gitu ya. Nah, betul. Oke. Maka dia akan fokus mengerjakan proyek-proyek yang khusus dan dia butuh konsentrasi tinggi, bahkan dia sampai detail melakukan sesuatu dengan kualitas terbaik. Dia makin bertumbuh berarti nanti ya. Betul. Masya Allah. Oke. Ini kalau spiritual nih gimana nih? Nah, di spiritual ini memang ini pijakan pijakan orang mengambil makna hidup. Karena kita tahu bahwa kita hidup di dunia ini kalau secara spiritualitas tidak hanya berhenti di agama ya, tapi memahami makna kehidupan, untuk apa dia diciptakan dan mau kemana. Ketika orang punya spiritualitas, kecerdasan spiritualnya tinggi, maka dia akan mampu mengcounter hal-hal yang bahasanya tantangan seberat apapun. Dia mampu bangkit terhadap kegagalan-kegagalan yang berulang, kemudian dia cari cara baru lagi. Karena dia meyakini bahwa ada misi besar, dia diciptakan dengan keunikan, kekhasan diri sendiri, dan dia akan menjadi orang yang tidak tergantikan. Kak Lilo, saya punya ciri khas masing-masing, punya karakter, punya spesifikasi ilmu yang masing-masing, pasti punya keunggulan. Tinggal kita memaksimalkan apa yang unggul di bidang kita. Maka ketemu anak-anak kita juga gitu. Tidak dipaksa harus seperti kita, tidak harus dipaksa harus profesi tertentu. Temukan dia bahasanya bintang terbaik di dirinya, sehingga tumbuh konfidensi kepercayaan diri. Artinya nih kalau yang sisi spiritualnya makin dia senang memaknai sebuah kehidupan, makin mudah dia menterapi diri atau diterapi gitu. Jadi dikaitkan dengan terapi, dia kalau diberikan edukasi dia cepat ya. untuk menerima. Jadi orangnya tidak menutup diri bahwa ilmu Allah begitu luasnya, maka bahkan ini kalau saya sekarang kemarin ada yang mau ngajak dari Malaysia itu untuk memberi gelar saya dokter honoris causa tentang Islamic Hypnotherapy, melihat profil saya dan kegiatan-kegiatan saya, beliau mau mensupport karena saya fokus kok lebih ke Islamic Hypnotherapy. Jujur aja saya mempelajari hipnoterapi ini kan kalau yang mengenalkannya kan Barat kan. Hipnoterapi dari kita agak sedikit masuk dulu ya, sambil memancing-mancing namanya aja nama kebarat-baratan ya Mister ya. Hipnos ya, hipnos dari tidur terapi. Tapi intinya terapi dalam kok tidur, tapi sebenarnya tidur yang terfokus. Tidur hipnosis itu tidur terfokus, seolah-olah fisiknya tidur tapi justru pikiran bawah sadarnya dia sangat fokus, hanya menerima satu perintah dan dia bisa memprogram ulang
pikiran bawah sadarnya sehingga hal-hal yang tidak perlu bisa dieliminasi. Jadi ini mematahkan untuk orang-orang yang masih berpikir bahwa di hipnotis itu seolah kita tidak berdaya gitu ya, padahal tidak ya. Iya, sama sekali itu banyak salah paham tentang hipnosis. Seolah-olah di hipnosis itu sudah dikuasai alam lain atau jin. Tidak sama sekali. This is ilmiah, bisa dibuktikan dan orang tetap punya kendali. Jadi saya menghipnosis Kang Lilo terus disuruh mohon maaf ambil pedang terus kemudian dibacokin tidak akan dilakukan. Karena ada di dalam relung hati kita yang ada bilip. Dan itulah pintu paling tinggi. Bahasanya paling tinggi pengaruhnya bilip. Kepercayaan seseorang, nilai-nilai yang dia yakini itu meskipun di Indonesia dia tetap akan pegang. Artinya gini, secara kalau saya nggak salah tangkap, koreksi kalau saya salah ya. Boleh. Kalau saya misalnya nggak believe sama Mister, terus Mister nyuruh saya lalu kemudian dihipno ya, terus nyuruh saya ngambil handphone, berarti saya nggak akan ngambil handphone gitu ya, karena nggak percaya. Ya, ini belief itu bukan masalah kepercayaan terhadap seseorang, kepercayaan di dalam diri, kepercayaan, jadi keyakinan di dalam diri terhadap sebuah nilai-nilai, sebuah nilai-nilai. Misalkan, mohon maaf, tadi kalau misalkan kita menyakiti orang lain itu berarti zolim gitu. Maka ketika kita dihipnosis tapi disuruhnya adalah menyakiti orang, dia tidak akan lakukan karena ada belief keyakinan di dalam bawah sadarnya bahwa itu hal yang tidak benar. Maka dia tetap punya kontrol. Dan sepenuhnya sebenarnya yang menghipnosis itu diri kita. Kalau kita hipnoterapi hanya mengarahkan karena kita mengenal dari obrolan, dari curhatnya kita dengarkan semua. Oh, ini the problemnya apa? Kita masuk ke core intinya, dia perlu dieliminasi. Kemudian ada namanya reframing, cara pandangnya kita rubah terhadap suatu masalah atau gejala-gejala di tubuhnya, sehingga itu nanti tersembuhkan dengan reframing yang masuknya ke pikiran bawah sadar, tidak dengan obrolan sadar. Kalau obrolan sadar nggak masuk. Aneh tuh, dinasihati kayak apapun kalau dia itu, karena dia akan ada namanya denial, critical factor yang dia menjadi tameng, yang menjadi batas untuk dia menolak sugesti-sugesti. Tapi ketika nanti sudah masuk alam bawah sadar, itu dirasa diterima, mudah diterima, kemudian dan bahkan kita pendekatannya kadang metafora, cerita-cerita. Karena pikiran bawah sadar itu cerdas sekali. Cerdas sekali, Masya Allah. Makin menarik sekali, Masya Allah. Makin menarik sekali ya. Kita break dulu ya, Mister ya. Kita bakalan kembali lagi. Untuk sahabat Muta Tuli, diingatkan lagi kalau misalkan beneran serius, ini kayaknya bakalan jadi daging semua isinya ya. Jadi kalau misalnya sahabat Muta Tuli tertarik, boleh langsung tanya, sharing, atau mungkin kasih insight apa gitu ke kita. Boleh langsung di 081180689000, atau mungkin mau komen di live TikTok kita, boleh langsung aja ketik di situ ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya di 89. Kita break sejenak untuk mendengarkan beberapa yang melewat berikut ini. 89 Muta Tuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Terima kasih banget untuk sahabat Muta Tuli semuanya yang masih terus setia bersama kami, yang hari ini baru pulang dari tempat kerja. Capek pasti ya. Nah, daripada nambah pikiran, gimana kalau stay tune aja di 89 sambil kita ngobrol-ngobrol seputar ringan sebetulnya ya, Mister ya, ini ya. Obrolan ringan sekali gitu ya, tapi dalamnya daging semua gitu. Nah, kalau tadi kita sudah ngobrolin mengenai beberapa isu-isu mental yang terjadi di dunia ini gitu ya. Nah, sekarang ada sebuah permasalahan, tentu harus ada solusi dong. Nah, ada kesehatan mental, ada permasalahan mental, lalu ada solusi menggunakan pendekatan hipnoterapi. Boleh diceritakan kalau perlu mungkin kasih contoh sebuah case yang pernah Mister terima atau dapatkan gitu. Ada sebuah pasien yang datang segala macam gitu, sok mangga. Baik, jadi hipnoterapi sendiri terdiri dari dua kata ya, hipnosis dan terapi. Artinya secara singkatnya adalah terapi dengan menggunakan ilmu hipnosis. Apa ilmu hipnosis? Ada ilmu yang berfokus pada pikiran bawah sadar. Bagaimana memprogram pikiran bawah sadar untuk menjadi pribadi yang confident, percaya diri, kemudian punya visi,
punya cita-cita, sehingga dia punya value terhadap dirinya. Yang pada muara akhirnya adalah citra diri positif. Ketika orang punya citra diri positif, maka dia karakternya akan kuat, mentalnya akan sehat. Jadi dia akan siap secara mental menghadapi berbagai macam tantangan hidup ya. Karena self image-nya, citra dirinya positif. Ini yang perlu dibangun. Nah, membangun citra diri positif ini aslinya hipnosis itu pola bahasa kehidupan. Jadi manusia percaya atau tidak, bahkan belajar atau tidak tentang hipnosis, tapi hidup dengan pola hipnosis. Tanpa sadar sebetulnya kita tanpa melakukan sadar itu ya. semua terhipnosis. Ini lagi ngomong-ngomong lagi Piala Dunia. Oke. Ini contoh hipnosis yang disebut impression. Ketika seseorang terimpresi dengan impression itu adalah ketertarikan atau ngefan kepada seseorang. Misalkan nih kemarin baru aja Ronaldo yang dibicarakan di bola kan Ronaldo Messi. Kalau fan Ronaldo mau Anda bilang apapun Ronaldo jelek dia akan bela. Karena udah masuk bawah sadarnya bahwa dia punya memandang Ronaldo dengan cara positif, dia punya banyak nilai-nilai positif yang dia dapatkan dari Ronaldo, ketangguhannya, disiplinnya dan semua. Fannya Messi juga demikian. Messi dengan gaya yang secara ukuran badan sekecil itu tapi begitu lincahnya, tapi golnya kalem-kalem tapi enjoy. Bagi fan Messi dia akan jadi terimpresi. Nanti kalau terimpresi dia cukur rambut aja ikut-ikutan Ronaldo. Karena fan Ronaldo dia sampai gaya baru dia ngikutin gaya mode dan semua itu namanya pola hipnosis. Nah, ibu-ibu yang mohon maaf mungkin senang drakor dan lain-lain, nanti gaya itunya ikutan drama yang sering ditonton. Nah, itu namanya dari sisi satu pintu aja, dari impression. Sesuatu yang memberikan pesan bahwa kita fan terhadap seseorang, maka kita ikuti dari pakaiannya, gaya bicaranya, termasuk kehidupan sosialnya. Kalau mampu biasanya diikuti. Biasanya kalau milih mobil, milih apa, milih itu dia ikut. Karena sudah itu namanya impression, terimpresi terhadap seseorang. Atau bahasa yang lebihnya terinfluence gitu ya. Ya betul, yang sekarang gitu terwarnai. Nah, itu kekuatan. Nah, yang kedua adalah ini terkait dengan skill, adalah apa yang kita ulang-ulang itu repetition. Nah, ini bahasa-bahasa hipnosis. Kita ulang-ulang sesuatu, diulang-ulang jadi ahli. Kenapa orang jadi ahli bahasa? Yang anak-anak di pondok awalnya orang tuanya bahasa Jawa, bahasa Sunda, tapi tahu-tahu ke pesantren 1 tahun sudah bisa bahasa Arab. Karena dia mengulang kata-kata bahasa Arab berhari-hari, diajak komunikasi, sehingga repetition memunculkan keahlian. Sebuah skill ya. Ini termasuk di bidang apapun. Kak Lilo ini meskipun bangun tidur langsung suruh siaran ya langsung bisa, karena sudah nerocos saja karena sudah melakukan repetisi berulang-ulang menyebut multatul ya 89 yang artinya di luar kepala itu refleks. Itu menjadi termasuk kemampuan mengemudi. Kalau Anda belajar awal-awal tuh kayaknya mobil kita seukuran jalan, tapi kalau Anda sudah ahli, setir tangan satu aja, yang satu sambil megang lain, masih bisa lihat kiri kanan dan enjoy saja. Musik, gitu otomatis kaki ngerem sendiri ketika itu namanya repetition. Pengulangan itu akan menjadi keahlian. Termasuk yang saya tadi main badminton. Kenapa atlet itu jago? Karena dia sudah di-drilling oleh pelatih, main netting ratusan kali, ribuan kali pukulan yang sama. Kalau belakang smash dia di-drilling. Akhirnya ketika main dia bola gini sudah otomatis tangannya bergerak untuk itu. Itu bukti bahwa hipnosis dekat dengan kehidupan kita dan kita hidup dengan pola hipnosis. Maka penting sekali khususnya ibu-ibu sebagai orang tua ini, karena penanaman mental ini di usia dini aslinya. Jadi golden age anak-anak itu di usia 2 tahun awal itu bagaimana Anda menanamkan sugesti positif ke anak. Banyak yang ibu mohon maaf sering berkata-kata negatif itu tertanam terus. Kenapa anak-anak mentalnya lemah? Karena biasanya terdidik oleh cara pendidikan yang salah di usia kecil. Saya mengajari anak mengenali sepatu, bukan menalikan sepatu anak. Ini filosofi sederhana sekali. Saya ajari anak menalikan sepatu dan biarlah dia yang melakukannya sendiri sampai bisa. Maka dia akan muncul kepercayaan diri untuk menali sepatu. Kalau Anda semakin lama
menalikan sepatu anak Anda setiap hari Anda talikan Dibantu sampai terus. usia bahkan kelas 6 SD belum bisa nali sepatu sendiri. Semakin lama Anda memanjakan anak, sesungguhnya Anda menjatuhkan mentalnya. Dia tidak akan menjadi anak yang tangguh. Tapi ajari dari kecil, skill-skill apapun ajari, bimbing sampai dia bisa melakukan dengan sendiri, lepaskan. Tentu dengan Kasih kekuatan support. repetisi tersebut. Betul, ya Mister ya. kekuatan repetisi. Oke. Nah, Oke, terus kemudian pada kehidupan Mister sendiri gitu, ada nggak sih pasien? Saya nyebutnya apa ya? Pasien atau klien? Oh, klien. Kalau klien itu klien. Klien yang datang ke Mister dengan kondisi mentalnya sudah cukup berantakan gitu, lalu kemudian dengan pendekatan hipnoterapi berangsur-angsur sembuh kayak gitu lah. Ya. Apa Banyak misalnya sekali kasusnya? alhamdulillah. Saya dulu ada di COVID. Waktu COVID itu ada klien yang dia seorang pengantar bahan bangunan. Dia seorang supplier bahan bangunan kepada toko bangunan tertentu di Rangkas Bitung sini ada. Dia saking ketakutannya, mentalnya terkena mental dengan COVID, dia harus didampingi istrinya mengantar barang itu. Kenapa takut? Gimana takut kena gitu maksudnya? Iya, pokoknya di Saking situ intinya dia takut nantilah inilah. Pokoknya banyak bahasa itunya. Dia sudah fobia dengan pekerjaannya dan kekhawatiran berlebih, sehingga dia harus didamping istrinya ikut ngantar itu sama toko bangunan karena kenal saya, direkom langsung itu sekali sembuh. Jadi dia direkom coba ke Mr. Batman, ke Mr. Batman dia bisa dihipnoterapi nanti sembuh. Diapain Mister? Dia diajak ngobrol saja. Ngobrol aja. Artinya setelah datang ke tempat saya persilakan masuk, kemudian saya cerita-cerita ginilah sejak adanya COVID ini saya begini-begini. Oke, semua cerita itu saya rekam, kemudian saya lakukan treatment, pendekatan. Dan di situ sebenarnya hanya ngobrol aja. Bahkan di hipnoterapi tanpa disentuh, tanpa ditiup lah bahasanya. Sama sekali tidak. Sekali ya. Saya tidak menyentuh klien, tidak itu. Jadi cukup dengan sugesti kata-kata. Yang mahal itu kata-katanya, kata-kata yang sudah kita program dengan pola bahasa yang sugestif. Artinya itu yang mahal, kata-kata itu yang tidak bisa direkam oleh itu dan spesifik untuk sebuah sakit atau keluhan seseorang. Jadi senjatanya ada di kata-kata. Ada di kata-kata. Motivasi ya, balik lagi ke situ. Nah, itu kan untuk orang yang, maksudnya gini, ada perbedaan nggak sih orang yang Mister kenal dengan orang yang sudah dikenal? Misalnya gini, let's say misalnya saya sudah kenal dengan Mister nih, kemudian ada orang yang sama sekali belum pernah ketemu, lalu kemudian hipnoterapi dengan Mister gitu. Apakah itu juga menjadi pendukung kecepat sembuhannya gitu seseorang gitu ya, atau gimana? Oke. Atau nggak ngaruh gitu? Nggak ngaruh. Jadi kalau di hipnoterapi itu unik ya. Jadi kalau kita ada klien datang, saya bisa perkirakan ini akan sekali sembuh. Ini butuh treatment 2 atau 3 kali. Mungkin rata-rata kalau mau efeknya permanen, seringnya paket 3 kali terapi. Nanti waktu by appointment berjanji, kemudian treatment pertama dilakukan. Karena bahkan di hipnoterapi itu unik. Untuk keluhan yang sama-sama insomnia, tidak bisa tidur. Tapi nanti gali akar masalahnya beda. Oke. Bisa Kang Lilo nggak bisa tidurnya karena apa? Seseorang lagi tidak bisa tidurnya karena apa? Nanti biarlah dia bercerita. Saya cerita bebas aja. Nah itu tadi kan basicnya kan ngobrol kata Mister kan ya gitu ya. Kalau ngobrol dengan orang yang sudah kita kenal kan lebih enak ya. Berbeda dengan orang yang baru dikenal gitu. Apakah itu menjadi pengaruh gitu ya? Dia kecepatan sembuhnya atau gimana gitu? Kalau kecepatan sembuh tidak di basic kita sudah kenal dan belum kenal. Karena nggak jaminan ya. Justru yang kuat adalah trust. Maka figur authority itu termasuk figur authority itu memiliki daya hipnosis. Oh gitu. Ketika orang dengar Mr. Batman dan dia sudah punya itu, maka dia datang sudah punya trust bahwa saya sudah menyembuhkan ribuan, mungkin bahkan kalau itu artinya ratusan atau artinya banyak yang sudah tertolong. Karena saya di sesi motivasi saya ngisi acara, saya bisa juga langsung mensugesti untuk itu. Jadi menyembuhkan untuk yang sepsi kolosal juga bisa. Artinya orang datang dengan trust. Tapi prinsip dasarnya tadi trust. Trust dulu Ketika ya. trust, percaya,
terhadap hipnoterapis itu lebih mempengaruhi kecepatan daripada hanya sekedar kenal. Nah, ketika orang terapi karena dia tadi akar masalah itu yang nanti akan coba kita gali, dan akar masalah pun tidak harus diceritakan. Kadang-kadang di hipnoterapi itu kita bisa oke lah. Kalau orang yang mungkin dia tidak bisa mengungkapkan secara lisan, kita bisa pakai metafora ala asap hitam lah atau apalah itu ya kecerdasan kita seorang hipnoterapis memandang dia komunikasi dia bicaranya apa. Artinya saya pakai pendekatan apa. Jadi dalam obrolan awal itu saya sudah langsung ini treatmentnya begini. Ini treatmentnya begini. Jadi dia cerita, saya sudah memetakan treatment yang akan saya lakukan. Iya. Jadi termasuk juga untuk problem yang katakanlah tanda petik aib gitu. Itu gimana? Ada pendekatan tersendiri nggak, Mister? Ya kalau misalnya orangnya aduh saya pengen selesai nih masalah nih gitu ya dengan pendekatan hipnoterapi. Tapi ini tuh sensitif gitu ya. Kalau saya ceritakan apalagi kepada orang yang bukan siapa-siapa gitu, Mister Duetman itu siapa gitu. Kalau saya ceritakan ini bisa jadi aib. Itu gimana? Kalau case-nya kayak gitu. Jadi kalau di kita sebagai hipnoterapis ada kode etik ya. Ada kode etik bahwa kisah klien itu personal, tidak boleh dibuka ke siapapun. Artinya saya menjaga itu, Ya bahkan kalaupun saya ingin mempublikasi testimoni apa, saya pasti izin dulu lah. Apakah beliau itu kalau beliau enjoy, ini saya publikasi. Kalau enggak. Tapi saya minta ini. Jadi apalagi yang kasusnya dia curhat yaitu the secret lah, rahasia kita, dan saya tidak akan buka ke siapapun. Jadi ada semacam komitmen dulu ya. Ada kesepakatan dulu. Dengan kliennya, apakah mau bercerita atau enggaknya gitu. Jadi kita tidak memaksa karena di situ justru tadi di hipnoterapi bisa disimbolisasi. Kalau sesuatu itu memang sesuatu yang memang penting sekali dan menurut Anda itu bahasanya tidak ingin Anda buka, nggak apa-apa. Tapi Anda boleh, kalau saya kasih simbolik, saya kasih ya. Misalkan apa benda tertentu apa-apa atau warna tertentu, ya tergantung itu. Jadi klien boleh kalau masih ada keraguan atau kesulitan mengungkapkannya, boleh diganti dengan pengandaian yang lain. Iya betul, metafora. Metafora yang lain. Oke. Terus kalau misalnya berpengaruh juga nggak sih makin seseorang itu terbuka? Kalau tadi kan konsepnya ketakutan nih karena takut aib nih. Sekarang beda nih case-nya. Dia terbuka sekali gitu. Apakah itu berpengaruh terhadap kesembuhan mentalnya dia nantinya dalam treatmentnya? Dia terbuka, istilahnya dia betul-betul menceritakan semuanya, tentu lebih mudah lagi, lebih mudah untuk bisa kita sugesti dan arahkan dengan pendekatan yang paling tepat. Tapi semua intinya bisa dihipnoterapi, semua orang ya. Bahkan kalau kita cerita Ericksonian itu unik. Jadi bahkan untuk ada kasus ini mungkin kasusnya lucu. Jadi Ericksonian itu punya pendekatan bahwa secara alamiah manusia itu punya pola gitu. Jadi ada kasus, mungkin saya ceritakan di sini lucu. Saya membaca kasus hipnoterapi Ericksonian. Karena saya membaca buku hipnoterapi itu saya sampai 300 halaman itu bisa selesai 2 hari itu. Artinya nggak tahu, saya punya passion, nggak tahu senang dengan dunia ini. Saya dalami buku-buku itu. Nggak kaleng-kaleng buku yang tebel itu saya habiskan. Sampai saya kan nemu cerita unik kan loh. Jadi ada seorang ibu yang diet. Dia pengen menurunkan berat badan. Diet berat badan sekitar 80-90 lah. Dia setiap diet sampai 60 gagal. Apa enggak? Balik lagi. Berhasil sampai 60. Gitu. Tapi polanya balik lagi. Polanya balik lagi. Apa yang dilakukan Erickson? Ini sebagai kadang-kadang ada treatment yang kita perintahkan untuk ke klien juga. Di samping tadi sugesti sudah masuk, tapi ada treatment juga sesekali kalau memang diperlukannya. Nah ini sama Erickson ini kebetulan si ibu itu beliau melihat pola. Si ibu ini turun selalu naik. Sampai beliau pengen dihipnosis oleh Erickson nolak. Tidak, saya nggak mau. Anda pasti nggak bisa memenuhi persyaratan saya.
Jadi klien itu kita apa? Nah, si klien itu justru penasaran kan, dokter, karena Erikson itu juga dokter tapi juga hipnoterapis gitu. Artinya saya pengen diterapisan. Tidak, Anda tidak bisa memenuhi syarat saya. Dia semakin penasaran semakin. Kalau kamu benar-benar ingin diterapi, akhirnya sampai permintaan ketiga dia maksa, bahkan memang harus bayar mahal. Hipnoterapi itu bayarnya mahal, tapi ya tadi jaminan kesembuhannya kadang lebih ajaib lah, kayak keajaiban gitu. Tahu-tahu sekali terapi sembuh gitu. Nah dia akhirnya dibikin pola. Kalau Anda betul-betul ingin saya terapi, sudah istilahnya komitmen semua sudah. Anda harus lakukan apa yang saya perintahkan tanpa tapi. Pokoknya lakukan. Kalau sanggup ACC. Akhirnya dia betul komitmen. Pokoknya apa yang saya perintahkan kamu lakukan. Tidak boleh nolak. Akhirnya dia komitmen. Apa yang disuruh sama Erikson? Apa tuh? Dibalik. Polanya dibalik. Dia suruh menaikkan berat badannya sampai sekitar 102 kilogram. Kaget dong? Kan kaget dong. Polanya aneh nih. Dia tadi polanya dia sampai 60 balik lagi 90. Ini dipaksa. Disuruh makan banyak. Makan banyak, pokoknya sampai 102 kilogram baru ketemu saya. Oh, gitu. Itu jadi treatment pertama udah di hipnoterapi. Kemudian apa yang terjadi dengan si ibu itu? Si ibu itu akhirnya betul. Karena Erikson sudah membaca tadi pola kehidupannya, pola bawah sadarnya bahwa dia ketika mencapai sesuatu terus enjoy dia makan banyak. Tapi ketika dibalik betul, dia susah payah itu menaikkan berat badan sampai 102 kan, susah payah. Tapi betul ketika itu balik lagi di sugesti yang kedua, dia betul polanya langsung setelah itu turun. Dan betul jadi dia. Ajaib itu. Pokoknya istilah itu kayak ajaib kalau orang-orang itu lihat ajaib. Kuncinya memang ada di pola si orangnya itu berarti ya. Pola si orang, di setiap orang punya pola kehidupan sendiri. Itu kemudian ditemukan treatment, kemudian disugesti itu. Bandel sih ibunya nih gitu kan ya. Makanya dibalikin gitu ya. Nah, tadi kan bilang untuk semua orang ya. Maaf nih kalau misalnya untuk kasus anak yang berkebutuhan khusus, ada kasus kah atau sepengalaman Mister gimana menangani yang kebutuhan khusus? Oke, Kak Lilo. Jadi kalau yang berkebutuhan khusus, kalau mungkin yang dia bisa bahasa isyarat, masih bisa itu masih bisa. Artinya sebenarnya prinsipnya bisa komunikasi dan menerima apa yang kita perintahkan. Jadi gitu. Ketika dia mungkin tidak bisa bicara tapi memahami apa yang kita perintahkan bisa. Itu masih bisa ya. Masih bisa. Kecuali yang nggak itu sama sekali ya. Kalau sudah nggak connect, nggak bisa fokus banget. Kalau mohon maaf lah anak-anak autis yang mungkin level yang sudah akut sudah tinggi yang dia tidak bisa menerima perintah secara itu, perintah lisan, kata-kata dan itu enggak. Itu ada kendala berarti ada harus treatment yang lain tentu saja. Karena itu ada yang ahli juga. Jadi kita saling bekerja diserahkan ke yang lebih ahlinya gitu. Jadi termasuk juga komunikasinya ya. Termasuk juga yang tunarungu itu nggak masalah juga. Nah, nggak masalah. Karena masih bisa komunikasi. Masih bisa komunikasi, dia bisa bahasa isyarat. Saya termasuk belajar juga huruf-huruf dari A sampai Z. Mau berarti ya. Mau nggak mau berarti harus belajar. Masya Allah. Wah luar biasa nih Mister nih. Nanya apa lagi suka bingung kayak gini. Ada ngobrol banyak. Tapi kita harus break ya karena kita harus mendengarkan beberapa pariwara yang berikut ini. Setelah kita kebalik lagi mungkin agak sedikit segmen terakhir kali ya. Nanti kita bakalan ngobrol. Boleh juga nanti kalau impact segala macam apa gimana? Kalau mau coba pendengar siap gitu ya menterapi diri. Sedikit relaksasi lah, relaksasi. Prinsip dasar hipnoterapi kan nanti relaksasi itu nanti bisa setidaknya mengurangi ketegangan mental, fisik dan bahkan mau tidur nanti saya bisa buatkan afirmasi menjelang tidur, afirmasi bangun tidur. Jadi sehingga kita punya mental health yang bagus. Artinya tidak seseram yang dibayangkan gitu ya. Kayak masuk klinik gitu ya, ada ruang operasi segala macam. Bukan begitu ya, tapi beneran bisa menjadi bestie gitu ya, Mister ya, gitu ngajak ngobrol, relaksasi dan lain sebagainya. Yang penting mah stresnya bisa hilang gitu. Nah, gitu ya kalau lebih sahabat Mutatuli ya. Kita break sebentar, nanti after this, setelah ini kita nanti balik lagi kita ngobrol lebih
lebih seru lagi mengenai hipnoterapi. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya di 89 Betul FM, cerdas, informatif, dan solutif. 89 Betul FM, cerdas, informatif, dan solutif. Terima kasih untuk sahabat Mutatuli yang masih terus tune ini 89. Stay tune terus ya sampai dengan jam 12 malam karena program-program kita terus sampai dengan jam 12 malam ya. Masih ada Mr. Dwi Batman yang hari ini sharing seputar kesehatan mental dan juga pendekatan hipnoterapi. Tadi sudah banyak banget kita dapatkan insight-nya ya bahwa hipnoterapi itu dari impresi, repetisi, sehingga jadi skill dan lain sebagainya gitu ya. Nah tadi kan nyinggung masalah relaksasi ya gitu. Nah ini kayaknya cocok banget untuk generasi teman-teman kita nih di Gen Z dan juga Alpha yang selalu ngomong pengen healing gitu. Nah ini cocok ya. Gimana coba teknik semacam teknik relaksasi untuk at least buat diri sendiri lah, self healing yang simple aja gitu, gimana? Oke, jadi kalau di hipnoterapi itu sebenarnya bisa dipraktekkan oleh pendengar sekalian. Semua bisa mempraktekkan. Pribadi sendiri ya. Karena kita basicnya adalah bisa bernapas. Okay. Nah, napas itu bisa diatur, maka latihan paling sederhana relaksasi adalah nafas. Teknik nafas. Jadi belajar tarik napas dalam, tahan sejenak, tarik napas dari hidung, tahan sejenak di dada, hembuskan dari mulut. Kalau mau pakai dikaitkan dengan spiritual, boleh pakai zikir. Zikir ya. Artinya tarik napas dengan istighfar, hembuskan dengan hamdalah. Itu nanti secara otomatis mensugesti kebaikan. Perlu pengulangan berapa kali atau gimana? Kalau ini sahabat Mutatuli, tergantung ini aja, ketenangan batin. Ketenangan batin. Kalau kita mau tampil nervous, kalau kita butuh tenang, napas itu cara paling mudah. Cara paling mudah untuk itu. Termasuk ini kalau teman-teman ingin punya impian, ingin punya cita-cita, ingin mudah terwujud, belajar visualisasi dengan tarik napas dalam. Kita duduk bersandar aja di kursi nyantai atau rebahan di sofa, kemudian tarik napas yang dalam, tenang, tutup mata sejenak, visualisasikan, hadirkan gambaran, bayangan masa depan kita yang sukses, yang sehat, yang bahagia. Bahkan yang lagi sakit, apa yang mungkin kakinya bermasalah itu. Jadi kaki saya sampai sekarang platinanya tidak dilepas, tidak dioperasi lagi dan fine aja. Saya pakai naik gunung sampai karena kekuatan tadi sugesti dan motivasi. Itu divisualkan, dibayangkan oleh kita. Dibayangkan kita bahwa kaki kita kokoh, kuat, seperti sedia kala, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Misalnya nih Lilo nih pengen punya mobil kan? Boleh. Itu divisualkan. Visualkan. Oh, rebahan, kemudian tarik nafas. Ya Allah, pengen mobil gitu. Kalau udah betul-betul tenang, ambil visualisasi, boleh kita membuat skenario. Mobil impian kita warnanya apa, mereknya apa, hadirkan detailnya. Makin detail makin bagus. Kita buka pintu, kemudian masuk ke dalamnya, rasakan, pegang kemudinya, nyantai, nyaman, sejuknya AC, rasakan. Masya Allah. Nah, sampai rasakan itu menjalar ke seluruh tubuh kita. Oke. Nanti qadarullahnya dimudahkan itu. Amin ya Allah. Banyak hal yang justru kekuatan visualisasi ini banyak ini dilakukan atlet-atlet yang ketika sudah atlet yang ditangani motivator yang hipnoterapis biasanya punya kemampuan di atas rata-rata. Mister sudah pernah membuktikan belum? Kalau tadi kan itu yang sakit ya. Kalau yang berbentuk impian pernah mencoba dan berhasil atau terbukti? Sudah sering. Saya contoh dulu mengadakan saya pernah ngadain festival anak soleh di Masjid Agung. Saya bayangkan saya hadir di Masjid Agung waktu itu masih sendiri, masih sunyi, dan saya duduk di situ. Saya visualisasi, saya bayangkan nanti akan hadir ratusan anak-anak berlomba di sini dan ceria. Kemudian saya akan nanti memberikan motivasi di depan, sambutan dan itu. Dan betul kebuktian dan terjadi. Masya Allah. Kehadiran hampir 500 peserta dan jadi lomba. Festival anak soleh, lomba-lomba bermacam-macam itu, tapi dari TK, PAUD dan semua ternyata antusiasmenya tinggi sekali. Masya Allah. Dan terbukti. Dan itu kita bisa lakukan untuk Itu yang paling sederhana banget paling ya. Sederhana. Kalau misalkan mau ada effort lebih gimana misalnya? Kalau mau effort lebih berarti
perlu tadi repetisinya Repetisi diulang. Jadi jangan hanya sekali. Termasuk menghadirkan ketenangan apa. Kalau masalah kita misalkan ada yang secara gangguan fisik pun bisa diselesaikan dengan healing sederhana ini. Kita duduk tenang, tarik nafas, bayangkan. Jadi bayangkan kita berjalan tegap, langkah sehat, menghirup udara itu fresh, ceria. Bayangkan pakai pakaian terbaik, kemudian istilahnya konfidensi kita muncul. Jadi kepercayaan diri itu akan muncul, bahkan divisualisasi dulu. Masya Allah. Saya kan pernah istilahnya level mengisi ke beberapa panggung-panggung bicara itu kan ada levelnya kan gitu. Saya pernah ngisi di kementerian, di mana, kemudian di mana BPIP saya pernah juga. Artinya di level-level yang lebih tinggi pasti ada nervousnya gitu ya. Ada nervous jenjang kan. Itu cukup aja kita duduk ramen. Bayangkan saya di sana, orang tersenyum menyambut saya dengan ramah. Masya Allah. Jadi kita sudah visualisasi dulu sebelum masuk ke panggung aslinya. Nah itu biasanya nanti nervous otomatis sudah hilang. Karena sudah diselesaikan sebelumnya. Medan perangnya udah kita lihat gitu ya sebelumnya. Di versi alam kita tapi versi visual kita. Bayangkan, saya di hall besar, saya masuk dulu. Kemarin saya juga hadir di ESQ, ESQ leadership yang amazing sick ya, ke-6 dari Pak Ari Ginanjar, guru saya juga. Jadi kemarin di AIS BSD ya, sehari penuh motivasi bersama Pak Ari Ginanjar dan tim. Dan kita itu termasuk anak saya juga ikut bersalaman langsung. Artinya itu ya saya berguru kepada the bestnya lah. Saya pernah hadir di Mario Teguh, langsung live di Metro TV, sesi typing dan sesi live pernah. Kemudian ketemu master di bidang. Begitulah. Ya begitulah, ilmu harus diupayakan gitu ya. Nah setelah tadi healing, mungkin ini juga barangkali yang menjadi kegelisahan kita semua gitu ya. Beberapa orang mengalami stres dan juga kecemasan yang berlebihan gitu ya. Itu sering terjadi pada lingkungan kita sendiri, di keseharian kita sendiri. Nah kalau yang itu bisa nggak dengan diatasi oleh diri kita sendiri gitu? Sangat bisa. Kalau kita punya tadi treatment yang minimal simple tadi, latihan pernapasan tenang. Saya bahkan ini juga nulis buku e-book tentang merdeka dari cemas. Karena ini banyak orang yang anxiety, macam-macam kecemasan. Klien saya juga banyak yang bermaksud itu. Boleh dari nih masalah di-share e-booknya. Boleh nanti itu kalau memang ada komersialnya, tapi ada itu nih nanti saya kasih itu. Siap. Merdeka dari cemas, saya bikin e-book hypnoparenting juga. Bagaimana bahas cinta, kata, dan doa. Nah ini kalau bagi keluarga ya, parenting anak-anak, bagaimana menumbuhkan itu, menumbuhkan anak itu karakter yang kuat. Ya saya bersyukur sekali anak saya itu enjoy main-main, tapi dia punya kapasitas dan kualitas itu. Ketika sekolah ya ranking, ketika itu latihan kita main ya main ya, gitu tapi saatnya enjoy main bermain. Saya kasih kesempatannya, jadi tidak dikekang tapi dimerdekakan, tapi tadi disugesti terhadap dia punya performa hebat gitu. Justru dimerdekakan, justru dia makin berkembang gitu ya. Terakhir barangkali Mister, apa nih yang bisa kita coba rangkum dari apa yang sudah kita obrolkan beberapa jam ke belakang tadi? Closing statement deh intinya. Atau mau ngajak juga untuk sahabat Muta Tuli yang pengen main-main ke kliniknya gitu atau gimana, boleh diajak. Ya kalau di Rangkas Bitung, saya di Rumah Terapi Bintang Kehidupan. Alamatnya di BTND Park Blok C2 nomor 6. Ada di website saya mrdwibatman.com. Bisa dicek. Di situ ada dicek, ada Rumah Terapi Bintang Kehidupan. Ada juga Mr. Dwi Batman Al-Kafi Training Center, ada Google Map-nya sudah ada. Biasanya kalau orang itu langsung sampai depan rumah. Welcome, kalaupun mau konsul dulu, no problem, free, konsultasi free, kapanpun. Yang penting harus konfirmasi ke saya karena saya ada banyak kesibukan. Kalau ada appointment, jadi jadwal saya kalau terapi itu
berdasarkan kesepakatan waktu. Jadi deal dulu. Biasanya awal-awal sampaikan dulu keluhannya apa, problemnya apa, perubahan positif yang ingin didapatkan apa. Kalau itu udah dapat, baru langsung komitmen. Ya, memang hipnoterapi terapi yang boleh ada yang bilang mahal dan murah itu relatif ya, tapi daripada berobat ke sana kemari yang ada itu bahkan cukup dengan investasi sekian langsung terselesaikan, justru hemat. Siap. Nah itu kalau sudah, nanti saya akan scheduling sesuai kesiapan, khususnya kesiapan saya dulu, kesiapan klien baru ketemu. Biasanya untuk sesi terapi hanya sekitar 1 sampai 1,5 jam lah. 60 sampai 90 menit biasanya selesai. Siap. Satu sesi. Kalau ada komitmen 3 sesi, nanti sesi kedua nanti kita jadwalkan lagi. Jadi tidak harus waktu yang sama, semua by appointment yang kesiapan terapis dan klien. Misalnya misternya ke tempatnya klien bisa. Saya ada kemarin ini masih ada yang itu masalahnya berat banget, sudah insomnia, nggak bisa tidur, cemas berlebih, mohon maaf lah, dia udah ke psikolog segala sampai akhirnya ngubungin Mr. Batman dan udah saya datang, saya bisa home visit karena tadi ilmunya di hipnoterapisnya bukan di tempat. Siap. Jadi dimanapun dia, bahkan cukup di ruang tamu dia ambil bantal, bersandar, selimutan gitu, biar itu tahu-tahu alhamdulillah tidur nyenyak dan itu terselesaikan masalah. Termasuk di kafe ketika masalah teman-teman generasi Gen Z gitu ya. Lebih enak lagi kalau di kafe. Lebih enak lagi bisa sambil ngopi-ngopi dan itu. Betul. Mister, terima kasih banyak sudah sharing di malam hari ini. Jujur buat saya juga ini insight baru banget gitu ya. Mudah-mudahan sih ada banyak kebermanfaatan yang bisa kita dapatkan dari obrolan kita yang dari tadi hahaha gitu lah macam gitu ya. Terima kasih banyak sudah mampir ke sini. Berarti nanti kedepannya entah nih bakalan kesepakatan dulu ya, appointment dulu. Apakah mau tiap pekan atau bagaimana ya? Untuk sementara ini kita cukupkan dulu sampai sini. Terima kasih banyak sudah mampir ke sini dan sudah sharing tentang hipnoterapi. Dan dengan demikian sahabat Muta Tuli, tuntas sudah juga program kita malam ini, Muta Tuli Malam, untuk edisi hari ini di tanggal 7 Juli 2026 sampai nervous begini ya. 776 ya, oke. 776, oh Masya Allah, ya, oke. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai ketemu lagi di lain waktu. Kita pamit, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam.